Ya, selamat siang. Sekarang kita bersama Bapak Asiaan, yaitu salah satu masyarakat yang berada di Bajalingga. Ya, terima kasih Pak berwaktunya. Saya ada sedikit beberapa pertanyaan kepada Bapak. Itu yang pertama, yang kita ketahui kan Pak, di sekitar masyarakat sini terdapat kaum LGBTQ atau homoseksual Pak. Yaitu Bang Andre. Jadi bagaimana menurut Bapak terhadap Bang Andre ini? Ya, kalau menurut saya Bang Andre ini mungkin dia ini bisa dibilang apa ya, faktor keturunan atau apa kurang tahu, cuman karena dulu tuh abangnya juga sama seperti dia yang sudah meninggal, dan mungkin bahkan di ini mungkin termasuk satu teguran yang nyata mungkin sama keluarga, karena dari dulu dari opungnya sama orang tuanya itu masyarakat sini nggak pala suka gitu, karena bisa dibilang itu nggak kurang bermasyarakat gitu di sini. Jadi kalau menurut saya itu dia itu salah gitu. Itu dia kadang-kadang dia di sini buat laki-laki lain apa kemarin, jadi takutlah bisa mempengaruhi masyarakat sini. Bisa dibilang abang itu mendapatkan itu karena perlakuan nenek moyang atau punggung dulu gitu. Bisa juga dibilang bahasa muslim orang sana ganjaran mungkin. Ganjaran ya, bisa jadi. Kalau itu bisa dibilang abang ini pun dulu seperti itu persis sama dia. Oh gitu juga Bang, tapi sekarang sudah meninggal. Lalu bagaimana lah menurut abang Bapak terhadap iman Kristen Pak? Yang kita ketahui kan memang iman Kristen ini ada beberapa pandangan yang menolak dan menerima Bang. Jadi menurut Bapak gimana itu Pak? Kalau kurasa secara keagamaan, agama pun pasti menolak dengan sifat seperti ini, karena kan kita di dunia ini kan dilahirkan dengan semuanya itu berpasangan, kan dia itu dulunya pun dilahirkan sempurna, jadi itu pasti salah gitu. Di mana agama apapun pasti menolak hal ini, karena dari dulu setahu saya dia itu nggak ada kelainan. Setelah dia beranjak di remaja SMP, disitulah dia udah mulai terbuka sifat dia yang sekarang ini gitu. Seperti itu gitu. Oh berarti dari kecil dia memang laki-laki seperti biasa? Iya, dia normal kan sama kami kan hampir bisa dibilang sebaya lah itu. Kami dulu pun juga hampir sama gitu. Itulah nggak tahu apa yang bisa mempengaruhi pikiran dia seperti itu, dialah yang tahu tuh. Dan yang terakhir Bang, bagaimana lah sikap masyarakat di sini terhadap Bang Andre? Ya kalau sikap masyarakat terhadap dia itu pasti dia itu meresahkan, bisa dibilang meresahkan seperti ini. Dia secara berpakaian pun ya seperti perempuan gitu, dan perempuan di sini, anak yang perempuan di sini senang sama dia gitu. Dan kami juga takut sekali sama dia, itu bisa mempengaruhi yang lain, bisa nanti bertambah orang-orang seperti dia itu di sini gitu. Jadi itulah apanya kalau ada negatifnya. Dan saya juga sering mengapakan dia itu, dia kan itu juga punya kelebihan juga itu, dia bernyanyi juga bagus dia itu. Bagus itu. Kalau bermasyarakat di sini tuh dia selalu aktif gitu, dia selalu menonjolkan dirinya itu. Jadi semua orang yang datang apalagi yang baru selalu nengok dia gitu. Mungkin itu yang buat dia merasa senang, merasa bangga. Cuman kami orang tua di sini, orang tua di sini resah, Asik khawatir aja. kasih khawatir. Asik khawatir itu ya. Rasa khawatir itu pasti terus berjalan. Oke baik. Terima kasih Pak buat waktu dan kesempatannya. Ya terima kasih buat waktunya Bang Andre. Di sini saya Jericho Emmanuel akan diskusi bersama abang kita Andre Saribu. Ya selamat sore Bang. Sore. Di sini saya ada sedikit beberapa pertanyaan mengenai kaum LGBT. Banyak orang yang masih belum mengetahui tentang LGBT kan Bang, tapi dia seringkali menjudge
atau mengkritik mereka itu adalah orang-orang yang dihina. Jadi menurut abang dulu bang, LGBT itu apakah memang patut untuk disalahkan bang? Atau memang patut untuk dihina di dalam masyarakat? Atau yang abang rasakan pada saat Kalau untuk disalahkan nggak sih, tergantung pemikiran orang tertentu kan. Kan sekarang udah zaman modern juga. Kalau pemikiran orang tertentu masih di zaman yang lama atau zaman belum seperti sekarang ortodok, sekarang udah modern, mungkin itu tidak salah selagi memang dia bagus di depan halayak umum atau di tempat-tempat keramaian, dia juga bisa menjaga sikap. Dia mungkin nggak salah kalau menurutku, tapi ya kan pendapat orang berbeda-beda, nggak bisa sama. Baru kalau misalnya berbicara tentang gini kan, atau homoseksual ini bang, dari kapan abang terbuka atau merasakan kenyamanan kepada sesama gitu? Kalau kenyamanan gimana ya dibilang, soalnya dari kecil kan Kemayu itu keluar, jadi untuk kenyamanan mungkin dari kecil, bisa dibilang dari kecil juga. Apakah memang adanya faktor keluarga atau faktor lingkungan yang kata-kata orang yang menjadi faktor penyebab itu? Iya juga sih, karena memang dari kecil juga sih. Ya terbilang, kalau ada kan orang bisa mungkin dari pengalaman kecilnya hancur kan atau dibuat keluarganya, tapi aku enggak juga, enggak seperti itu. Berarti membawa Memang dari kecil. Terus bang, soal LGBT ini ya bang, mulai dari kapan lah bang yang betul-betul terbuka kepada sesama atau masih tertutup kepada sesama tentang LGBT ini bang, tentang gay ini bang? Atau akunya terbuka. Aku bergelut di inilah dunia yang entertainment ini, mungkin aku lebih kayak menunjukkan diriku seperti itu. Berarti dari tamat SMA langsung udah terbuka ya bang? Karena memang faktor pekerjaan juga kan, karena kan zaman sekarang kalau kita nggak bisa untuk menghibur penonton, jadi mereka nggak akan bisa terhibur dengan tingkah laku lo biasa aja. Orang sekarang lebih suka dengan tingkah laku yang kemayu-kemayu, jadi lebih terbuka sih. Baru bang, kalau kita tahu kan banyak orang yang mengatakan bahwasanya kaum gini mau mengajak atau mau mendoktrin orang untuk seperti dia gitu bang. Ya menurut pandangan abang bagaimana soal itu? Enggak juga sih, kadang dari yang aku jalanin ya. Kalau itu enggak sih, tergantung. Sekarang kan penyimpangan itu bukan karena dia gay atau normalnya itu istilahnya. Sekarang juga ada bisex namanya. Iya. Bisex. Jadi bukan tergantung kita yang gay ini ngajak mereka untuk jadi gay juga. Karena ada yang bisex ini juga mau sama yang gay, itu bisa dipaksakan juga. Iya. Itu namanya kebutuhan seks yang berbeda. Jadi aku enggak seks itu salah. Iya. Memang itu juga kebutuhan kan bagi manusia yang maaf cakapnya memang butuh seperti itu. Jadi untuk bilang kalau gay itu menarik, menurut aku itu salah. Terus bang, kalau soal di lingkungan abang lah yang pernah abang rasakan sebelum ini, sebelum abang diterima atau sebelum bisa dikatakan nggak lagi didiskriminasi, bagaimana pendapat orang menurut abang itu? Apakah pernah ada kata-kata pengucilan atau pendiskriminasian terhadap abang gitu? Itu sih sering. Kalau masalah pengucilan sampai sekarang masih sering kan. Tapi aku sih sistemnya masa bodoh, selagi aku masih di dalam positif, selagi aku masih bisa betul atau bagus, nggak jelek-jelek banget di mata orang lain, mesti aku perjuangkan. Nggak terlalu aku permasalahkan juga. Istilah kata udah nggak mementingkan omongan orang lain, Kalau masalah itu. lebih membangun diri sendiri aja gitu. Baru apa ada dampak setelah abang terbuka sama mereka begitu bang? Apa langsung mereka menjauh atau orang baru kenal langsung kayak bagaimana pandangan begitu bang? Kalau aku sih sejak yang aku terbuka ini itu lebih kayak aku tempat kerja pun jadi kayak lebih welcome sih makinan, atau tamu-tamu tempat aku bekerja di lingkungan entertainment ini lebih suka atau lebih mendukung. Sudah kata nggak menjauh enggak. Mungkin begitu. Jadi bang, menurut pandangan abang lah, LGBTQ ini atau gay ini bang, apakah menjadi sebuah kutukan atau sebuah anugerah bagi abang? Kalau aku sih bilangnya ini menurut kalau aku sih menurutnya anugerah, kan aku juga bukan belajar tentang agama Kristen doang, kayak belajar agama lain kayak Buddha, Hindu pelajari. Jadi kalau di agama
lain bilang itu kalau kami ini kayak dewa mereka. Dewa mereka artinya kayak yang punya hoki tersendiri. Jadi menurutku anugerah udah gitu pun, kalau aku kan bukan baru-baru aja, baru dari kecil gitu. Berarti kayak bukan dibuat-buat, memang dari kecil buatan Tuhan juga kan, nggak mungkin aku paksakan. Apalagi siapa sih yang mau jadi orang yang seperti ini gitu. Baru terakhir lah bang, dengan orang-orang yang melakukan pengucilan itu bang, atau dengan orang-orang yang mendiskriminasi itu bang, bagaimana lah masukan abang atau pandangan abang lah biar supaya pemikiran orang itu pun terbuka, terutama bagi orang-orang beragama yang menurut dia itu LGBT adalah kesalahan, dan di titik ini ada kesalahan. Kalau menurut aku ya, karena kan ada sekarang dan mungkin kalau untuk kita memaksa untuk mereka untuk memihak ke kita itu pasti susah, apalagi di Indonesia kan, bukan negara yang memang bebas atau free kan. Mungkin salah tetap salah, tapi satu sisi kan nggak selamanya hal kayak gitu. Kalau dia tetap memuji Tuhan atau menyembah Tuhannya, pasti masih ada sisi positifnya ya kan, banyak. Jadi untuk mungkin orang-orang yang masih pikirannya kayak tentang kayak gini masih janggal, sebaiknya agak itu kan, walaupun ini kita juga tahu negara kita Indonesia. Ya shalom, terima kasih untuk waktunya. Saya bernama Jericho Silalahi akan melakukan wawancara dengan Amang Sitorus sebagai masyarakat di sekitar Abang Andre Pasaribu. Pertama di sini, Mang, kan kita ketahui bahwasanya LGBT ini atau homoseksual ini seringkali dianggap tabu di sekitar masyarakat dan menjadi bahan pengkucilan oleh masyarakat di sekitar lingkupannya. Jadi menurut Amang, dengan sikap Bang Andre Pasaribu ini dalam kesehariannya bagaimana, Bang? Kalau untuk secara pribadi ya, karena dia juga memang sudah dari kecil, mulai dari kita ngajar sekolah minggu sampai dia dewasa, memang sudah berperilaku seperti itu, dan itu saya kira nggak perlu kita kecilkan dia. Ada ya kepribadian dia sendiri itu yang merubah nanti kedewasaan, apalagi sekarang sudah dewasa. Itu sebenarnya didorong sih tidak, cuman kalau mempengaruhi, dia nggak pernah mempengaruhi, mengajak orang-orang yang mulai dari kecil seperti berperilaku setelah dewasa pun nggak ada. Cuman ya memang seperti itu perilakunya. Terus aku rasa pengawasan aja yang perlu, pengawasan. Nggak ada. Jadi Bang, kalau yang Amang lihat lah dari sekitaran masyarakat sini, apakah pernah dia dikucilkan dalam lingkupan masyarakat, atau misalnya kan kayak anak-anak gitu, mencit dia bencong gitu Bang, atau sebagainya Bang? Nggak ada. Kalaupun secara humoris anak-anak, karena dia juga aktif juga, apalagi mendekati Natal dan mengajar menari pun bisa mau dia. Artinya nggak pernah dia mengajak, atau kalau diajak pun dia bawakan enjoy aja, tertawa aja seperti biasa, seperti memang udah antara anak-anak dengan dia itu udah dekat, karena memang perilakunya aja yang seperti itu. Kalau kejiwaannya aku rasa nggak ada mengganggu. Berarti bisa dikatakan karena kenyamanan Abang itulah dia Iya, kenyamanannya dia, dan dia merasa itu nggak penting, mau ejekan, mau tuduhan apapun, dia nggak peduli itu. Dan banyak talenta yang dia dapat dulunya. Kita lihat, kalau kita lihat seorang perempuan pun belum tentu mengajari bisa yang normal aja, yang bisa mengajar seperti itu. Kalau dia lugas untuk semua, dan nggak ada ejekan, saya kira nggak ada ejekan. Artinya ya batasan-batasan sifat yang seperti itu nggak perlulah kita kucilkan, nggak perlulah dipandang rendah untuk menghilangkan wibawa semangat dia. Kalau soal yang kedepannya nanti untuk kedepannya dia, masa depannya, ya kita sama Tuhan, nggak tahu kita masa depan manusia ya kan. Terkait pergaulan yang tadi ya Bang, soal mengajak ini apa yang betul Bang? Karena kan sering dikatakan bahwasanya orang yang LGBT ini atau orang yang homoseksual ini karena ajakan atau karena lingkungan, sedangkan seperti yang bilang tadi di sini beberapa orang
masih normal dalam hubungan seksualitasnya. Namun di sini Bang bilang dia tidak pernah mengajak, Bang. Jadi bagaimana, Bang? Dia di dalam lingkupannya dengan dia mendekatkan diri dengan sesama masyarakat. Jadi respon masyarakat itu yang masyarakat yang sebenarnya bagaimana sebenarnya? Kalau di masyarakat secara umum kita sih gak perlu, tapi di jemaat dia bersama-sama dengan seumuran, dengan orang tua, dengan semua anak-anak, dia responnya bagus. Kalau yang dibilang dia dominan kemana arahnya, saya kira memang dia masih dikatakan normal dugaan. Artinya berteman pun dia baik laki-laki, baik perempuan, itu seperti normal, hanya bergaya ya seperti itu tadi, bencong-bencongan, nah itu bergaya seperti itu. Dan memang dia nggak membatasi hubungan antar harus laki-laki, banyakkan perempuan, kayaknya sepertinya sama. Bisa dikatakan masih membaur, Mas. Iya, masih membaur, enggak dipikirkan aku ini mengucilkan diri dia, mengurung diri dia, ini tak pantas berteman, enggak, seperti biasa juga. Jadi dia sepertinya percaya diri juga dia dengan seperti sifat itunya, enggak meninggalkan juga mungkin sifat yang lainnya, enggak tahu kita. Terakhir, Bang. Jadi bagaimana seharusnya sifat masyarakat yang selama ini yang menganggap bahwasanya LGBT ini adalah sebuah hukuman atau sebuah penghakiman yang harus diterima oleh orang yang melakukannya, atau bagaimana tanggapan umat Kristiani lah terhadap LGBTQ ini? Kalau tanggapan secara rohani, LGBT ini yang seperti kita lihat yang sudah terjadi baik di dunia, itu memang kita kalau bisa dia jauh, karena dia bisa bilang, apalagi yang belakangan ini dia menikah sama-sama lelaki, yang perempuan sama-sama perempuan. Sebenarnya kalau yang seperti itu memang jauh lah. Cuma kalau untuk mengucilkan atau kita menjauhkan diri dengan seperti itu, kalau nggak bisa kita bina dia, kita didik dia, sebetulnya hanya kedekatan keyakinan orang tuanya Islam. Jadi dia ikut namburunya jadi Kristen. Nah, jadi perangainya yang seperti itu mungkin karena dari kecil dia ikut orang tuanya, dia nggak terurus. Jadi dia kebanyakan mungkin dari awal ikut anak-anak yang segaya dengan dia, banyakkan mungkin si perempuan. Jadi dia bergaya seperti perempuan, terbawalah sampai sekarang. Ke bawah aja. Berarti emang ibaratnya kita bukan untuk mengucilkan dan juga bukan menerima mereka, tetapi merangkul mereka lah berarti kan, Bang. Supaya pun sifat mereka ataupun perilaku mereka yang baik bukan nggak menjadi yang buruk di tengah-tengah masyarakat. Iya, menjauhkan mereka. Perlu kalau itu jangan kita kucilkan. Bolehlah, karena yang sifat aslinya kan kita pandang itu memang belum pala negatif, masih ada plusnya, positifnya. Cuma kalau dia seperti yang kita lihat ada yang lebih jauh lagi, dia berteman dengan sejenisnya, nah kalau itu mungkin kita boleh ambil jarak, tapi kalau bisa kita dekati dia, kita kasih pengarahan baik dari gereja nih, dari masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, itu perlu dibincangkan supaya yang seperti itu ada khusus, bukan dikucilkan. Kalau dikucilkan itu membuang, sama dengan itu tidak nanti terjadi yang anarkis. Dia pun merasa manusia, manusia tidak dimanusiakan, itu nanti bisa berbahaya. Jadi ya dibina terus dibikin wadah khusus pembinaan kepada mereka, baik itu di masyarakat umum, di pedesaan, maupun apalagi di keluarga. Di keluarga itu kan banyak, ada tulangnya, hukumnya, semua itunya ada, seperti arahan-arahan, tetap memberikan nasihat yang masih bisa dibelokkan lagi dari yang diluruskan lagi dari yang belok itu, yang melenceng. Itu saya kira perlu itu. Oke, baik, Bang. Terima kasih. Sekian wawancara dengan Nawang.